menjawab pertanyaan. Ya, kalau spesifik, terima kasih Pak Hamka. Kalau spesifik tentang apa yang akan dilakukan dari jangka waktu, maaf, anggarannya bukan April, pelantikannya April. Jadi kalau kita melihat dari peraturan penganggaran yang disepakati oleh DPRD, itu kan pasti pembahasan APBD untuk tahun 2021 sudah dilakukan sekarang. Jadi kalau misalkan kita baru dilantik pada bulan April, maka itu baru bisa membahas untuk yang tahun depannya lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah apa yang akan dilakukan sementara waktu, ya. Yang pertama tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita sudah ada program-program 100 hari pertama misalnya dengan 10.000 lubang biopori. Ini untuk menambah ya Bu Indra, bukan untuk apa yang sudah dikerjakan kemarin-kemarin. Tetapi kan kita penduduknya ada 1 juta lebih, jadi kan berarti rumah tangganya ada banyak juga yang itu masih harus menjadi pekerjaan ke depan dan seterusnya. Dan juga tadi kita bicara tentang kalau pengolahan untuk Adipura, menuju ke Adipura seharusnya dalam 1 tahun pertama Pak Hamka melakukan penutupan Cipecang itu bisa, tapi harus bersamaan dengan menghadirkan pabrik yang tadi saya sampaikan, pemilahan dan pengolahan limbah. Kalau soal PLTSA yang itu pembangkit listrik yang dari pusat, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Ruhama, itu sampai sekarang pelelangannya belum jalan, belum selesai. Nah, kita juga tidak bisa menunggu itu, dan memang tadi pun juga tadi disebutkan juga oleh Pak Ruhama, tarif listriknya ini nggak sangat tidak mendukung, produksinya aja 17 sen tapi dibelinya 13 sen, ya kan, itu yang maksimal lagi kata Pak Ruhama bisa sampai turun juga kan, ya itu yang kita dengar juga. Jadi kalau dari pakar-pakar aktivis lingkungan hidup dan juga pengolahan limbah, mereka mengatakan memang yang paling baik adalah pabrik untuk pengolahan limbah itu bisa menjadi pellets, bahan bangunan, bisa jadi PVC pipes, itu teknologinya bisa menjadikan limbah menjadi 100 produk berbeda-beda. Nah itu ada sebenarnya teknologinya, tinggal didirikan. Nah kami sudah ada investornya, kami sudah ada teknologinya. Tinggal pada saat yang bersamaan dengan penutupan Cipecang supaya itu tidak menjadi polusi udara, polusi darat dan seterusnya, itu bisa menjadi taman. Tapi pada saat yang bersamaan tanpa keluar APBD, selama ada MOU dengan pihak, jadi ini kerjasama dengan pihak investor dan yang memiliki hak paten teknologi tersebut, mereka siap untuk mendirikan, mereka yang akan mendirikan. Jadi ini tinggal persiapkan lahannya. Nah kalau kita bicara lahan, tentunya kembali lagi, ini ada 4.000 aset yang sampai sekarang belum selesai permasalahannya sejak zaman pemekaran Tangsel. Nah, apakah dicari dari 4.000 aset itu atau mencari lahan baru, itu tentunya itu bisa kita lakukan. Tinggal kita dirikan saja dan nanti baru bagi hasil, dan itu bisa menjadi pendapatan daerah yang jauh lebih besar dibanding dari pembangkit listriknya. Ini jawaban saya mungkin untuk, karena sangat spesifik apa yang akan dilakukan di 1 tahun pertama itu tadi. Terima kasih Pak Hamka. Ya, baik. Bagaimana dengan Pak Ruhama? Respon tadi menjawab pertanyaan Pak Hamka. Terima kasih Bu Indra dan Pak Hamka, terima kasih banyak masukannya dan pertanyaannya. Jadi yang pertama saya lihat begini ya. Maka tetap kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan Perda pengelolaan persampahan itu harus kita komit untuk menerapkannya. Jadi dimulai dari penghasil sampah untuk memilah ya. Ini perlu edukasi yang masif ya. TSM, terstruktur, sistematif dan masif ya. Ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang memadai tentunya. Bekerja sama lintas sektoral, bisa dengan dinas pendidikan dan seluruh elemen masyarakat. Ini harus masif dan kita lombakan, bisa jadi misalnya antar kelurahan atau antar RW dan seterusnya, sehingga bertumbuhlah daya saing masing-masing untuk menampilkan wilayah yang menarik, bersih dan nyaman. Ini masyarakat terlibat masif karena masyarakatlah yang memproduksi sampah itu. Maka dari mereka kalau sudah mulai terlibat, akan berkurang sampahnya. Nah, residu sampah ini ya, setelah juga ada bank sampah ya tentunya untuk merecycle dan mereuse apa yang bisa digunakan kembali.
ini pemerintah harus mendukung untuk membeli komposnya dari masyarakat atau dari bank sampah. Biar nanti dijual ke pengembang atau kemana aja, ke pemerintahan taman-taman kota dan seterusnya. Harus ada komitmen itu ya, membeli dari masyarakat sehingga ada motivasi ekonomi di sana. Yang kedua, benar tadi ada produk-produk yang dihasilkan dari limbah tapi pemasarannya juga tidak dibantu. Nah, ini harus dibantu supaya diapresiasi produk-produk dari bank sampah kita. Yang terakhir saya melihat begini, residu yang masih ada ini harus menjadi kewajiban pemerintah menganggarkan. Maka yang satu saya lihat adalah tipping fee ya. Tipping fee ini tidak bisa dihindari ya. Jadi ada harga kos yang harus dikeluarkan untuk memusnahkan 1 ton sampah misalnya. Di DKI ataupun Perpres ini kan arahnya bantuan APBN sekitar kalau DKI 500.000 rupiah per ton. Saya nggak tahu apakah ini akan turun bantuan dari pusat, tapi intinya buatlah tipping fee. Misalnya tipping fee 100, kalau 100.000 kira-kira kalau residunya cuma 200 ton ya misalnya, maka setahun ini kita sudah bisa hitung kalau bisa jadi sekitar 10-an sampai 30-an miliar ya. Tipping fee untuk ini. Nah, kalau tipping fee-nya sudah ada ya, buatlah mitra kita yang mengerjakan. Kalau DLHD atau dinas yang mengelola ini bisa kita kerjasamakan misalnya BUMD ini bisa diperankan ya. BUMD akan melakukan dengan pihak swasta, dia bekerja sama, B2B-nya lebih mudah. Kalau KPBU rasanya panjang ceritanya, tahapannya panjang sekali. Tapi kalau BUMD diserahkan, tolong selesaikan sampah yang tersisa ini anggarannya. Anda kelola itu, saya nggak mau tahu jalan saya ruas ini bersih nggak ada sampah, sungai saya bersih nggak ada sampah, kalau nggak saya bayar. Misalnya begitu. Sehingga kita semua bergerak untuk menyelesaikan permasalahan persampahan ini. Ya gitu Pak, sementara. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kemudian saya lanjut kepada Pak Ben untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan Pak Benyamin Bambang. Terima kasih Bu Indri. Ya. Dari Mbak Saras, dari Pak Ruhama, saya kira itu sudah satu hal yang sangat tepat. Ada 2 pekerjaan ada 2 posisi. Yang pertama di hulu dan di hilir. Di masyarakat, di hulunya ini harus dilakukan juga secara masif TSM tadi dengan istilah Pak Ruhama, untuk dilakukan proses-proses yang panjang untuk meminimalisir produksi sampah. Dengan 542.000 rumah tangga hari ini, per hari ini 542.000 rumah tangga di Tangerang Selatan produksi sampahnya mendekati 1.000 ton per hari. Itu satu. 1.000 ton ini kalau kita sudah coba untuk minimalisir, direduksi dengan dilakukan edukasi bank sampah, kemudian juga TPST 3R dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita ingin mengurangi produksi sampah di tingkat akhir. Kemudian yang kedua, sekaligus saja saya ingin memberikan informasi langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah kota selama ini dalam rangka penanganan sampah. Cipecang itu memang tidak bisa kita pertahankan terus-menerus. Kita tidak punya lahan yang cukup untuk menyelesaikan atau membangun tempat pembuangan akhir sampah. Oleh karena itu satu-satunya jawaban di hilir ini, di TPA ini adalah dengan teknologi tinggi. Dengan teknologi tinggi. Tadi Mbak Sarah sudah menyemukakan soal kerjasama dengan pihak ketiga, ada investornya, kemudian juga Pak Ruhama juga mengatakan hal yang sama dengan peran BUMD dan sebagainya. Memang harus diberikan atau ada pihak ketiga yang persoalan ini dengan teknologi yang sangat tinggi. Saat ini dengan Kepres 35 tahun 2018, Tangsel masuk dalam salah satu dari 12 daerah kabupaten dan kota yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menangani sampah dengan cara pembangkit listrik tenaga sampah. Memang betul masih ada polemik soal harga jual ke PLN, tapi itu bagian yang lain. Tapi bagian utamanya adalah bahwa
sekarang ini sedang tahap final business case dari studi kelayakan yang sudah dibuat oleh perusahaan swasta yang diayomi oleh Kementerian Menko Maritim dan Investasi. Sehingga mudah-mudahan setelah final business case ini clear, selesai menjadi sebuah produk hukum, maka berikutnya akan dilakukan tender yang diikuti oleh perusahaan nasional dan internasional. Kenapa demikian? Karena sementara informasi bahwa nilai investasinya sangat tinggi. Kalau tidak salah dalam studi kelayakan pertama itu dihitung kurang lebih 1,8 triliun rupiah. Karena sampah yang dihasilkan nanti semuanya akan dibakar dengan tinggi derajat api, jadi pembakarannya lebih dari 1000 derajat Celcius kalau tidak salah. Sehingga ini memerlukan teknologi yang sangat tinggi. Ini sudah dalam persiapan dan dalam timetable-nya mudah-mudahan tahun 2021 mulai groundbreaking setelah tender selesai, dan tahun 2022 sudah bisa dilakukan produksi sampah seperti yang dilakukan yang menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, yang menjadi PR betul kan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sarah dan Pak Muhammad, kami juga dari hari ini sampai kepada program sampah itu PLTSA itu berjalan mau gimana? Karena setiap hari hampir 1000 ton produksinya. Nah, di sini tentunya pekerjaan kita semua. Saya bersama dengan teman-teman sudah menjajaki penanganan sampah untuk membuang sampah ke tempat-tempat yang lain. Dengan Kota Tangerang di Rawakucing sudah kita jajaki, dengan Kabupaten Tangerang di Kecamatan Mauk sudah kita jajaki, dengan Cibinong Provinsi Jawa Barat di Cibinong itu juga sama konsepnya dengan PLTSA. Ini sedang kita jajaki dan mungkin ini akan bisa kita realisasikan, dan tidak kalah pentingnya juga dengan Pemda DKI di Bantar Gebang ini juga tetap kita lakukan, sehingga sambil menunggu sampah PLTSA itu beroperasi, pembuangan sampah ini sudah ada tempatnya karena Cipucang itu sudah hampir overload. Kita hanya tinggal tersisa landfill 3 saat ini. Dengan luas lahan mungkin hanya beberapa hektar gitu, 5 hektar kalau tidak salah. Dan ini rencananya nanti untuk PLTSA itu sendiri. Ini yang mungkin yang harus kita kerjakan, tapi yang tidak kalah pentingnya itu di yang tidak kalah pentingnya di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang ini coba kita jam 4 pagi jalan-jalan di beberapa ruas jalan di Kota Tangerang Selatan ini, itu ada orang yang buang sampah pakai motor, disenggol pakai kakinya sehingga buang ke median jalan, ke pinggir jalan, sampai seperti itu. Kami sudah melakukan operasi-operasi untuk itu, tetapi masih juga ditemukan kasus-kasus di mana masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya seperti demikian. Tapi ini adalah pekerjaan yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah kota, siapapun nanti, saya yakin siapapun yang terpilih, ya siapapun yang akan dipercaya oleh masyarakat, Mbak Saras dengan Pak Muhammad Bu Azizah dengan Pak Muhammad saya dengan Bilar, ini pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Saya kira mungkin itu dulu Bu Ingrid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ben. Sebelum masuk kepada pertanyaan berikutnya, izinkan saya untuk menyapa Pak Iwan Rahayu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Iwan, selamat bergabung. Selamat siang Pak Iwan Rahayu. Pak Iwan Rahayu hadir, selamat siang. Ke dalam teknis. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Boleh, Pak Amrizal. Pertanyaan berikutnya dari Pak Amrizal. Saya persilakan. Siap. Amrizal. Terima kasih Ibu Indra. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bedi yang saya muliakan, Pak Muhammad Ben dan Mbak Saras, salam kenal. Saya Amrizal, orang Nerada, tinggal di Nerada Estate, bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya tim penilai Adipura dulu.
Sekarang saya pengajar Adipura, pengajar Adiwiyata juga dan penilai. Ini salam juga buat Ibu Aulia Yasif sebagai pengajar Adiwiyata dan mungkin hadir juga, Pak. bisa untuk ini untuk ya Ibu Aulia juga hadir sebagai tim penilai Adiwiyata di nasional beliau. Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan secara singkat. Saya kritisi panitia ya. Yel-yelnya jangan menuju Adipura. Yel-yelnya dirubah menjadi Tangsel meraih Adipura. Oh, itu ya, terima kasih. Lebih baik. Siap. Ya. Iya, Jadi yel-yelnya optimis ya, Tangsel sampai meraih sampaikan. Adipura. Siap. Lebih optimis. Ya. Ya. Oke. Yang pertama. Nah, saya sampaikan ke Pak Beni, Pak Ramaben, dan Mbak Saras. Tadi sudah menyinggung beberapa hal yang terkait bagaimana jalan menuju Adipura. Saya kemarin hari Kamis juga sudah berkunjung ke Cipecan dan saya juga melihat dan saya dulu tim penilai TPA di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan adalah kesalahan di operasional, Pak. Kesalahannya di operasional sebetulnya. Jadi saya ingin katakan ada 4 hal yang Ibu dan Bapak sebagai calon wali kota dan wakil wali kota harus lakukan untuk mencapai Adipura. Yang pertama harus dilihat dari regulasi. Yang disampaikan Pak Ruhamaben tadi bukan hanya perda, Pak. Jadi Adipura itu dinilai dari Jakstrada. Yang harus Ibu dan Bapak lakukan adalah pada tahun 2021 itu berapa persen pengelolaan sampahnya dari sampah organik dan sampah anorganik, dari sampah dari rumah tangga, berapa yang terkelola. Silakan lanjut. Bu Indra dengan Pak. Halo. Mohon maaf. Silakan bisa dilanjut Pak Abrizal. Saya sambung lagi, Ibu dan Bapak. Yang pertama regulasi yang harus diperhatikan. Jadi regulasi tadi dari para Ibu dan Bapak semua sudah ada. Tapi yang penting nanti adalah bagaimana regulasi ini dijalankan oleh pimpinan, ya, oleh political will yang disampaikan oleh Pak Ramaben tadi, oleh Pak Beni tadi. Kemudian yang penting itu adalah di tingkat operasionalnya itu terlaksana, Ibu dan Bapak. Jadi regulasi itu terlaksana nggak di tingkat bawah? Ibu dan Bapak pernah lihat tidak? Itu sepanjang jalan Pejajaran setiap pagi petugas membakar sampah, melanggar Undang-Undang 18. Setiap pagi saya melihat, saya lalu lalang di sana pulang dari sholat subuh, itu saya tegur, malah saya dilawan, Ibu dan Bapak. Saya dilawan oleh petugas. Oh, kalau Bapak nggak senang nggak usah. Itu jadi setelah Ibu dan Bapak berpikir regulasi bagaimana dijalankan, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Mulai dari rumah tangga sampai kepada tingkat yang paling akhir di TPA. Mbak Saras tadi dengan dengan solusinya mungkin bisa memulai. Tapi butuh waktu, Mbak Saras. Saya belajar banyak di Jepang, di Osaka, itu dia merubah sampah dari sampah rumah tangga, sampah bangunan menjadi bahan bakar. Ini mungkin lebih baik daripada apa yang direncanakan Mbak Saras tadi. Kemudian yang kita arahkan, Pak Beni, kita kalau tidak punya lahan lagi, yang kita tingkatkan di Cipecat adalah bagaimana operasional TPA. Kemarin saya di sana sudah membimbing teman-teman di sana bagaimana melakukan. Jadi yang salah itu adalah di tingkat operasional, Ibu dan Bapak. Jadi sampah itu dari rumah tangga terpilah, tapi di tingkat pengelola masuk kendaraan tidak terpilah. Sampai di TPA bercampur lagi. Nah, itulah yang menyebabkan. Jadi yang bermasalah itu adalah bagaimana di tingkat operasional kita harus jelas-jelas betul-betul melakukan.
Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak tadi bisa jadi solusi, Pak Beni bisa solusi, Pak Rumaben bisa solusi, Mbak Saras bisa solusi. Tapi bagaimana solusi ini bisa diterapkan di tingkat bawah? Jadi Ibu dan Bapak, para petugas itu saya menilai Adipura dari 2008 di Tangsel. Saya ingat dengan Pak Beni, dengan Ibu Wali Kota waktu itu Pak Benyamin dulu. Waktu itu saya dengan tim Adipura Pusat Pak Sudirman, saya tim beliau. Nah, itu yang keempat, yang paling ini adalah dari Adipura itu bagaimana mencapai Adipura itu adalah selain operasional TPA, luasan ruang terbuka hijau. Jadi 4 hal itu kalau Ibu dan Bapak menyelesaikan, kita Tangsel mencapai Adipura. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaannya, Pak? Halo? Yang tinggal di Tangsel harus terlibat. Gimana caranya? Pak Ruamaben tadi sudah punya solusi. Ada penegakan hukum, ada apa semua. Tapi yang paling penting adalah Ibu dan Bapak adalah ya, rupanya ada gangguan teknis, Pak Amrizal. Sepertinya terputus. Iya. Iya, pertanyaannya atau apa yang disampaikan sudah ditangkap saya yakin oleh ketiga narasumber. Silahkan Pak Ben merespon apa yang disampaikan oleh Pak Amrizal. Ya memang betul. Kunci yang paling bagus itu adalah kesadaran masyarakat, dan itu harus dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah harus dengan tidak ragu-ragu menegakkan aturan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar. Tapi terputus lagi. Mohon maaf. Jadi ada 4 hal itu yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana masyarakat terlibat, kita menciptakan nilai sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi bisa melalui kepada kelompok-kelompok bank. Ya, mohon maaf Pak Amrizal. Kita lanjut dengan Pak Ben menjawab apa yang tadi Bapak sampaikan. Sudah ditangkap oleh para narasumber. Terima kasih Pak Amrizal. Ya, jadi yang karena sampah yang paling besar itu 1.000 ton per hari itu, produksi terbesarnya adalah sampah rumah tangga. Tadi sudah saya katakan jumlah rumah tangga kita 400.000 rumah tangga lebih. Sehingga dengan demikian yang diperlukan adalah bagaimana produksi sampah dari dapur kita ini bisa dimulai diperkecil. Itu Pak Menpan sampaikan tadi bahwa pemilahan ini tidak seluruhnya bisa kita lakukan secara konsisten begitu sampai kepada di atas truk itu sudah bukan sampah yang terpilah lagi, tapi juga bisa. Kami berharap bahwa bank sampah kemudian TPST 3R itu salah satu jawaban untuk pemilahan sampah di lapangan. Kemudian saya juga mengedukasi kepada teman-teman. Saya melihat di Sleman itu di setiap rumah itu bangun sebuah bak kecil untuk nanti ditanami ikan lele yang sisa-sisa dapur, sisa nasi, sisa ikan-ikan yang tidak habis dimakan dan sebagainya, itu bisa menjadi makanan lele itu sendiri. Saya melihat sendiri itu di Sleman seperti demikian, sehingga semakin banyak nanti cara-cara kita untuk mengurangi produksi sampah dari mulai rumah tangga kita. Nah, nanti yang akan kita tegakkan peraturan adalah bagaimana setiap restoran itu juga mempunyai pola pengelolaan sampah yang tepat. Karena beberapa kali kami menegakkan aturan atau mendapati yang membuang sampah itu di jalan-jalan pada pukul 3 atau pukul 4 pagi itu dari beberapa rumah makan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kita sudah lakukan law enforcement mereka dengan memberikan sanksi yang cukup tegas. Jadi bagaimanapun karena sampah ini persoalan setiap hari. Satu hari saja kita tidak bisa 10 ton misalnya tidak ditangani, maka hari keduanya ini akan menjadi tumpukan sampah berikutnya. Oleh karena itu diperlukan juga peran serta dari berbagai pihak.
saya sangat mengandalkan karena ini persoalan jangka panjang, membangun betul-betul membangun budaya, maka yang paling utama adalah lingkungan dan kemudian juga dari saran-saran di bidang-bidang pendidikan kita, di sekolah-sekolah kita. Ini bisa diajarkan salah satu muatan lokalnya adalah bagaimana mengolah sampah secara mandiri di tengah-tengah kita. Sehingga bukan saja anak-anak kita nanti bisa punya pengetahuan tentang pengolahan sampah, memproduksi reuse dan recycle itu, tetapi juga dia akan menjadi corong utama kita, menjadi humas kita untuk di rumahnya memberikan teguran-teguran. Itu yang kita harapkan. Dan ini yang dilakukan di negara-negara maju, yang melarang itu adalah negara Indonesia bersih. Saya pikir itu dulu Ibu Indra dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita dengar tanggapan dari Bapak Ruhama Ben. Silakan. Waktu 3 menit Pak untuk merespon. Ya, kepada Pak Ruhama belum kedengaran Pak, maaf masih mute. Pak Ruhama Ben. Ya maaf, ya makasih. Ya, ada waktu 3 menit untuk merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amrizal. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ternyata hadir tokoh yang sangat paham tentang pengelolaan sampai kita bisa meraih Adipura tadi, Pak Amrizal, terima kasih banyak. Jadi memang benar ya, pertama saya kira payung hukum itu harus ada ya, dan sudah ada perdanya. Saya belum tahu jakstradanya Pak Ben kayaknya kalau masalah persampahan kita belum dengar gitu ya, kebijakan strategis daerahnya. Lalu saya juga belum tahu apakah perdanya sudah diperwalkan. Saya kira salah satu yang harus ditetapkan ke depan itu adalah bersama sanksi itu mau bagaimana ya. Yang kedua ada tipping fee itu perlu. Saya pikir tipping fee untuk justifikasi anggaran kita untuk memberikan reward kepada yang mengambil sampah kita. Setelah itu sosialisasi yang masif, ya, edukasi yang masif, saya kira itu didukung dengan anggaran yang memadai, ya. Yang berikutnya ada rewardisasi, ya, memberikan penghargaan kepada lingkungan-lingkungan yang sudah bisa berhasil melakukan pemilahan ataupun yang residunya dikit sampahnya yang diserahkan kepada pemerintah. Ini dibuat lombanya, diberikan penghargaan, ya, misalnya per lingkungan, per RW dan seterusnya. Yang paling sulit kalau menurut saya sampah ini adalah memilah, ya. Memilah ini akan tambah sulit kalau sudah banyak dikumpulkan di satu titik. Jadi TPST 3R salah satu PR besarnya adalah mereka sulit memilah karena sudah sekian warga yang menumpuk di sana. Tapi kalau setiap warga di rumah tangganya masing-masing diedukasi, lalu diberikan sarana yang memadai, lalu komposnya dibayar, ya, bank sampahnya disediakan, sehingga ada nilai ekonomis di sana. Mudah-mudahan perlahan dan pasti residu kita akan berkurang. Nah, residu yang ada itu saya pengennya sih ada tipping fee yang dikelola oleh, bisa kerjasama dengan swasta, mudah dengan swasta itu lewat BUMD salah satunya, bisa B2B, hingga pemerintah dengan mudah memberikan tolok ukur kepada kinerja yang dilakukan oleh pihak BUMD tersebut. Itu sementara urun-urunnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruhama. Kemudian Bu Saras. Siap, terima kasih. Luar biasa masukan dari Pak Amrizal, ya, itu merupakan informasi yang memang sangat perlu dimengerti oleh masyarakat. Adipura itu sebenarnya apa saja kriterianya. Tapi mohon maaf Pak Amrizal, saya salah satu aktivis lingkungan hidup yang tidak setuju dengan open dumping system atau tempat pembuangan sampah yang terbuka. Karena sekali lagi itu sebenarnya, lihat aja Bantar Gebang itu sudah hampir 40-70 meter kadang-kadang di beberapa titiknya. Di Cipecang itu sudah sampai 14 meter. Mau kita sampai berapa tingkat sampahnya mau sampai berapa tingkat, mau lebih tinggi daripada gedung kadang-kadang. Ini kan yang jadi keprihatinan kita bersama. Sehingga saya mengoper atau mengajukan solusi yang ini harus lebih holistik. Dan saya juga setuju kalau di perumahan-perumahan bisa melakukan sistem seperti di negara-negara lain yang dimana, dan negara Indonesia sebenarnya sudah punya bukti bahwa di perumahan bahkan di
desa-desa pun kalau misalnya sudah melakukan sistem pengolahan limbah menjadi biogas, menjadi sumber-sumber energi terbarukan yang lainnya, kalau itu bisa didukung oleh pemerintah lebih lagi untuk diberikan insentif, PLN juga mendukung dan seterusnya, saya yakin itu akan jauh sangat luar biasa. Tetapi tadi juga disampaikan oleh Pak Ben, banyak sekali sumber sampah kita itu tidak dari rumah tangga tapi juga dari industri. Lihat, kita juga jangan lupa tentang sampah atau limbah yang keluar dari teknopark kita, Taman Tekno. Itu banyak sekali limbah yang sangat bermasalah. Belum lagi kita bicara tentang limbah medis dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dari sistem teknologi yang dibawa ini sudah dibangun di Jerman dan sudah dibangun di Belanda, itu dari segi pemilahan bahkan sudah ada di situ secara teknologinya sampai ke pengolahannya. Karena dari riset yang dilakukan oleh Pak Prof Mujahir di tahun 2019 saja, kota Surabaya saja yang sudah mendapatkan adipura berulang kali itu masih hanya 60% yang melakukan rumah tangga yang melakukan pemilahan di level rumah tangga. Jadi pasti masih ada banyak lagi yang dimana itu harus memberikan solusi yang jangka panjangnya. Saya melihatnya ini visinya lebih ke apa yang bisa kita lakukan sekali jadi itu sudah ke semuanya. Jadi itu yang mungkin mau saya angkat. Tidak terlupakan juga tadi Bapak juga angkat tentang kapasitas dari tenaga kebersihan kita, mau itu dari pasukan oranye maupun juga pasukan biru itu kita juga harus tingkatkan, bukan hanya dari kompetensi mereka tapi juga keselamatan mereka. Kalau misalkan mereka kita inginkan untuk melakukan kebersihan yang betul-betul sampai masuk ke drainase, ke saluran air dan seterusnya yang sangat kotor, kita juga harus meningkatkan keselamatan mereka. Dan itu meningkatkan dari 150 tenaga yang sekarang ada sampai ke harus kita mencoba secara presentasenya itu bisa hampir sama dengan kota Tangerang atau bahkan Surabaya. Itu juga meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Tangerang Selatan. Ini kita bicara circular economy, Pak, saya sangat setuju, dan itu yang harus menjadi istilahnya target kita. Lebih dari adipura ini hanya dari tadi juga Pak Ruhama dan Pak Ben menyampaikan ini bonus, dan ini hanya gambaran apakah kita sudah sesuai dengan protokol Paris Agreement dan juga protokol internasional. Mungkin itu. Terima kasih. Adipura merupakan bonus ya. Yang lebih penting adalah prosesnya, begitu ya Mbak Saras ya. Enggak, kita proses dan juga tujuannya Bu Indra. Jadi kalau misalkan justru kalau bisa melebihi dari kriteria yang ada di adipuranya, itu bisa menjadi contoh yang siapa tahu Tangsel bisa jadi kota percontohan untuk Indonesia juga. Amin. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya baik, terima kasih kepada ketiga narasumber. Boleh sedikit Bu Indra, sedikit saya tambahkan. Ya, sedikit saja. Ibu dan Bapak, saya ingin ingatkan yang dinilai di adipura bukan hanya sampah, tetapi untuk meraih adipura kencana yang dinilai juga bagaimana pengendalian pencemaran air limbah, dan juga bagaimana pengelolaan kualitas udara di kota tersebut. Jadi dari empat parameter tadi, regulasi, TPA, kemudian kapasitas, kemudian ruang terbuka hijau, itu semua dikaitkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Ben dengan Bu Saras itu, memang adipura itu sekarang didesain lebih jauh bagaimana mencapai kota yang berwawasan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Afrizal. Terima kasih di masukannya Pak Afrizal, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15, ini session terakhir, yaitu closing statement dari ketiga para narasumber. Kita mulai dari nomor 1 nih, Mbak Saras. Silahkan kepada Mbak Saras, waktu 1 menit. Silahkan. Waduh, 1 menit. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami tekankan kembali bahwa ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Salah satu misi Muhammad Saraswati adalah elok kotanya, yang itu tentunya terpaparkan tadi dengan 5S. Sampah dan pengolahannya, sanitasi dan saluran air, sehat dan sejuk, subur dan hijau, dan tentunya sistem transportasi publik yang dimana kita bisa menekan polusi udara. Kalau
tadi bicara tentang sanitasi dan saluran air, kita bicara juga tentang drainase, tentang bagaimana kita mengatasi polusi darat dan juga limbah-limbah yang ada di sekeliling kita. Ayo kita mulai dengan diri kita masing-masing, kita mulai juga dengan contoh dari pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek bagi masyarakat Tangerang Selatan yang jauh lebih bersih, jauh lebih sehat, Tangerang Selatan yang lancar semua proses untuk menuju atau bahkan bisa meraih Adipura. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ruang Mabel, closing statement-nya, saya persilakan. Kepada Pak Ruhama, silakan closing statement-nya. Ya, jadi apa yang kita bicarakan ini bukan semata-mata untuk kepentingan jangka pendek tentunya, ini untuk kepentingan Tangsel ke depannya. Maka permasalahan pembangunan harus memperhatikan kesalahan lingkungan, sudah harus menjadi mindset kita semua. Dan ini harus dipahami oleh seluruh stakeholder, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Pak Rohama ke unmute lagi Pak. Ke unmute lagi Pak. Nah, salah satu campaign yang mungkin harus kita masifkan adalah sampahku tanggung jawabku, sampahku urusanku. Nah, ini harus menjadi mindset seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan, sehingga semuanya bergerak untuk melakukan pemilahan, dan mudah-mudahan diikuti dengan goodwill pemerintah dengan menunjukkan anggaran yang memadai dalam rangka urusan ini, termasuk urusan meraih Adipura ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan banyak masukan yang sangat berharga untuk kami semua ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruang Mabel. Silakan dilanjut closing statement Pak Benyamin Daphni. Baik, terima kasih. Hari ini mempertemukan dua momentum penting untuk mencapai satu tujuan tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Dan lestari, Kota Tangerang Selatan yang lestari itu akan menjadi target pembangunan dari Benyamin Sueb dan Benyamin Sueb. Yang pertama adalah momentum kesadaran lingkungan yang ditandai oleh peserta webinar. Yang kedua adalah momentum pemilihan wali kota. Dua-dua ini harus bertemu dalam satu titik, siapapun nanti akan sampai kepada titik di mana kesadaran lingkungan itu menjadi bisa. Salam pintar itu sebuah radio. Salam pintar itu adalah sampah ada langsung ambil, pelihara lingkungan sekitar. Dan ini harus menjadi sebuah pemahaman di otak kanan dari semua. Oleh karena itu kami mengajak kepada semua yang terlibat di dalam webinar ini akan menjadi jurubicara dan menjadi motivator buat masyarakat di sekitar kita untuk kembali kepada kesadaran soal lingkungan. Kita lihat dampak yang ada di sekitar kita, sampah, polusi udara, banjir, bau dan lain sebagainya, itu adalah akibat dari kehidupan kita yang tentunya harus kita pelihara. Saya kira demikian Ibu Indra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk para narasumber yang telah hadir dan hari ini. Baik kalian ini luar biasa sekali peserta yang hadir ini, yang mendaftar sampai sekitar 300-an lebih, dan yang masih hadir di sini masih setia mendengarkan itu kurang lebih 120, dan yang hadir ini kebanyakan ya. Pamit untuk meninggalkan ruangan. Oh iya Pak Ben, ya. Banyak sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Ulama, Mbak Saras. Pamit, sama-sama semua. Siap, terima kasih.
Pak Ben. Ya, dan peserta kita banyak dari unsur masyarakat, dari dunia pendidikan, dari anak-anak sekolah, dan luar biasa sekali mereka selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin dengan program-programnya. Seperti di sekolah itu ada program Adiwiyata yang sekarang namanya menjadi program peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kemudian juga ada komunitas bank sampah, kemudian ada komunitas dari Ganesha dan masyarakat lainnya yang peduli. Mereka sampai saat ini terus berjuang bagaimana untuk membangun kota Tangerang Selatan menjadi bersih. Dan saya berharap dari siapapun nanti yang jadi wali kota dan wakilnya, kiranya kami semuanya para penggiat lingkungan, para komunitas, kiranya bisa diajak komunikasi, begitu ya, karena kita semuanya ingin bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun kota kita sehingga kota kita menjadi kota bersih, sehingga Adipura bisa kita raih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi salam pintarnya dikritisi oleh Bapak Amrizal, jadi kita ganti. Kalau saya sampaikan salam pintar, jawabannya adalah Tangsel meraih Adipura, begitu ya. Baik, saya sampaikan salam pintar. Tangsel meraih Adipura. Bu Indra diulangi karena suaranya nggak kedengar. Oh ya, di unmute ya. Bu Saras masih? Saya unmute nih biar semuanya bisa Masih bergabung? Oke, sekarang silakan di-unmute Bapak Ibu supaya bisa menjawab. Iya dari Bu Indra. Silakan. Bu Indra. Tangsel meraih Oke. Adipura. dalam rangka memperingati Hari Habitat Internasional. Terima kasih semuanya peserta webinar pada hari ini. Dari kami, salam pintar, Tangsel meraih Adipura. Terima kasih. Saya mohon diri. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi di chat dan belum sempat untuk ditanggapi oleh seluruh narasumber, akan kami teruskan kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dari kami komunitas Salam Pintar untuk seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada di sana sini gangguan teknis dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara, mohon maaf apabila ada yang keliru.